4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai sahabat hebatku, di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini dan di jam berapapun kalian mengakses video ini, welcome back. Hey sahabat semestaku yang paling gemesin sedunia. Apa kabar kamu hari ini? Lagi rebahan atau lagi pura-pura sibuk? Kalau kamu buka video ini berarti kamu itu kamu yang lagi nyari insight atau nyari aku, ya enggak? Ngaku deh, kamu lagi nyariin aku kan? Anyway, sebelum kita mulai obrolan seru kita hari ini, aku pengen bilang satu hal yang penting. Makasih banget karena kamu udah hadir. Iya, kamu itu berarti banget buat aku. Apakah kamu tahu? Kalau belum tahu, ya ini aku kasih tahu. Karena honestly, hidup ini berat banget loh kalau dijalanin sendirian. Apalagi kalau ditambah ekspektasi orang-orang yang lebih random dari sinyalnya wifi tetangga. Tapi tenang, aku ada di sini buat nemenin kamu ngobrol bareng kayak sahabat yang udah lama gak curhatan dan udah kebelet banget buat cerita-cerita tentang kehidupan. By the way, ada kiriman sindiran nih, sindiran manis dari Fulan untuk Fulan-Fulan yang lainnya. Apakah dia sindiran tersebut? Ucapanmu begitu indah, seindah balon warna-warni, tapi sayang isinya cuma angin, kosong cuy. Duh, bener banget sih. Kadang ngomongan orang itu kayak diskon abal-abal ya. Manis di depan doang, kosong di belakang. Tapi it's okay lah, gak apa-apa. Kita gak mau jadi seperti orang tersebut. Ya gak, bukan level kita. Ya, tetaplah menjadi orang baik apapun keadaannya. So, welcome back di channel Motivasi Hidup Positif yang gak cuma motivasi, tapi juga kasih pelukan virtual, tawa-tawa receh, dan realita kehidupan yang relatable banget. Pegang kopi kamu, bawa hati kamu yang tenang, karena kita bakal ngobrol panjang banget. Asik dan hopefully dapat mengubah hidup kamu sedikit demi sedikit secara pelan-pelan. Kamu tahu gak sih, hidup ini ibarat spray motif bunga-bunga. Kalau nggak kita rapihin setelah bangun tidur, ya kelihatannya kusut dan nggak berantakan dan agak berantakan. Kayaknya nggak niat banget gitu. Makanya di balik layar kehidupan ini, aku itu pengen kasih yang terbaik buat kamu. Bukan cuma motivasi, tapi juga produk-produk yang penuh cinta yang aku pilih sendiri. Dari hati yang paling dalam, cie. Iya, serius loh. Kamu itu butuh mukena yang adem kayak pelukan di pagi hari, kamu check out ya. Hijab yang ringan tapi tetap menutup aurat dengan elegan, kamu check out. Spray yang empuk dan bisa bikin tidur kamu nyenyak walau habis ditolak sama si doi, atau skincare yang bisa bikin kamu glowing tambah makin glowing, bukan karena cinta tapi karena self love, self reward. Plus ada loh sambal favorit yang bisa menyelamatkan mood kamu yang lagi datar, kayak sinyal yang cuma 1 bar itu. Semua itu ada di toko kecilnya aku yang niat banget nyediain barang-barang berkualitas karena aku tahu kamu itu pantes untuk mendapatkan yang terbaiknya ya. Linknya ada di deskripsi box di bawah ini. Cukup klik, scroll-scrollnya dikit aja, dan jangan cuma masukin ke keranjang tapi langsung check out payment, karena kamu percaya deh sama aku, hidupmu akan lebih nikmat, lebih komplit kalau udah punya mukena baru dan sambal kesukaan favorit yang juga favoritnya aku. Dan pertanyaan kocak kali ini datang dari email random yang masuk ke redaksinya Cawan Kosong. Kak, kalau aku beli night cream terus aku itu pakainya siang-siang, apakah hidupku akan menjadi abu-abu, Kak? Please jawab ya. Ya salam.
Yes sayang, hidupmu akan menjadi abu-abu glowing. Makanya jangan lawan instruksinya ya. Night cream ya night cream aja. Day creamnya ada kok. Kamu check out semuanya. Day cream dan night cream. Jangan setengah-setengah gitu kalau kamu cinta sama diri sendiri. Oke? Teman-teman, apa sih memaafkan itu? Memaafkan itu katanya sih mudah. Tapi kok ya katanya kenyataannya susah. Kayak bayar cicilan tanpa penghasilan yang tetap. Ya, apakah begitu? Menurut kamu apa sih definisi memaafkan itu? Apakah begitu susah atau segitu susahnya? Tapi actually, sebelum kita ngomongin tips yang kita pahami dulu, apa sih artinya memaafkan itu? Memaafkan itu bukan berarti kamu itu harus ngelupain kejadian yang gak enak itu. Bukan juga berarti kamu itu harus berteman kembali sama orang yang telah menyakiti kamu, gak juga begitu. Memaafkan itu tentang melepaskan beban, melepaskan racun emosi yang bikin kamu itu stuck dan gak bisa maju. Because kamu itu berhak untuk bahagia, bukan karena mereka berubah, tapi karena kamu itu memilih untuk terbebas dari segala rasa sakit yang disebabkan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Apakah itu penting? Penting ya, penting banget. Karena ketika kamu gak memaafkan, itu ibaratnya kayak kamu itu minum racun sambil berharap orang lain yang mati. Nah, nonsense kan? Jadi intinya otomatisnya itu begini. Kalau ada individu yang menyakiti kamu, pasti otomatis kamu berharap yang tidak-tidak sama orang tersebut, ya enggak? Jarang sekali yang mereka penuh dengan kesadaran justru mendoakan supaya orang yang menyakiti kamu itu hidupnya lebih baik. Pasti kamu itu berharapnya yang aneh-aneh, yang tidak baik, ya kan? Dan itu rasanya sakit banget. Ibaratnya kamu itu minum racun sendiri tapi berharap orang lain yang mati, ya. Tapi maybe, ini just maybe ya. Bukan soal menunggu luka itu sembuh dulu baru memaafkan, tapi karena kamu memaafkan maka luka itu bisa sembuh secara perlahan-lahan. Jadi intinya kamu itu memaafkan. Jangan pegangi aja rasa sakit yang disebabkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Jujur dulu sama diri sendiri. Jujur dulu. Aku sakit, aku kecewa, oh iya aku terluka. Don't sugarcoat your pain. Then exactly what happened. Pisahkan orangnya dengan perbuatannya. Kamu bisa marah sama perilaku orang tersebut, tapi kamu tanpa harus menyimpan rasa dendam kepada seluruh eksistensinya. Kamu boleh aja marah kepada individu yang menyebabkan rasa sakit itu, tapi kamu tidak harus menyimpan dendam. Kamu tidak harus berdendam kepada orang yang menyebabkan rasa sakit tersebut. Bicara sama Tuhan, bukan sama orang tersebut. Kadang memaafkan itu bukan datang dari pikiran, tetapi dari doa. Minta kekuatan, minta diizinkan untuk mampu melepaskan, karena kamu itu manusia, kamu bukan robot dan kamu bukan superwoman ataupun superman. Kamu itu cuma manusia biasa. Minta kepada Tuhan diizinkan untuk melepaskan segala rasa sakit ini. Bila perlu, kamu itu lampiaskan dengan cara menulis entah itu diary ataupun tulis surat atau apapun. Tapi nggak usah dikirim, bukan dikirim kepada si orang yang menyebabkan luka tersebut, bukan. Tumpahin semuanya ke dalam tulisan. Maki-maki juga boleh kalau perlu, tapi itu surat aja ya. Kadang yang kita butuh itu bukan balasan, tapi pelampiasan yang sehat. Dengan cara melampiaskan dengan menulis itu, itulah pelampiasan yang sehat. Bukan dengan uring-uringan ataupun dengan mood yang yang hancur, bukan seperti itu ya. Lampiaskan dengan cara yang sehat dan cara yang positif. Kemudian ulangi kalimat ini di dalam hati. Ini justru akan membuat kamu lebih ringan.
Aku memilih untuk damai, bukan karena kamu pantas, tapi karena aku berhak untuk bahagia. Nah, kamu ulangi itu berulang-ulang untuk diri kamu sendiri. Honestly, hidup ini penuh luka. But guess what? Luka itu bisa berubah menjadi kekuatan kalau kamu izinkan diri kamu untuk menyembuhkan. So, doesn't matter seberapa dalam sakitnya kamu itu, as long as kamu berniat untuk mau pulih kembali, kamu itu bisa. Even though itu butuh waktu, even though kamu pernah disakiti berkali-kali, hopefully hari ini kamu mulai jalan itu. Jalan menuju damai, jalan menuju hidup yang lebih ringan. Because sometimes yang kita butuhkan itu bukan pembenaran, tetapi pembebasan. Kalau kamu nonton sampai sini, berarti kamu itu luar biasa. Please ya, kamu komennya seperti ini. Aku pantas untuk bahagia. Sebagai deklarasi awal kamu melepaskan segala beban itu. Dan jangan lupa kamu share video ini ke teman kamu yang masih nyimpen dendam kayak utang temen. So, pada akhirnya, hidup bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bisa berdamai. Kita tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi, tapi kita itu bisa mengontrol satu hal, bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita meresponnya. Luka masa lalu itu memang rasanya sangat menyakitkan, tetapi menyimpan luka terlalu lama juga menyakiti kita 3 kali lipat. Memaafkan itu bukan hadiah untuk orang tersebut, bukan, melainkan hadiah untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita memilih untuk memaafkan, kamu sedang membuka pintu untuk kedamaian yang lebih luas, cinta yang lebih utuh, dan masa depan yang lebih bersih dari beban-beban masa lalu. Ingat ya, ingat selalu poin penting ini. Memendam dendam tidak membuat kamu menang. Itu hanya memperpanjang luka. Memaafkan itu, maaf itu bukan berarti membenarkan, tetapi membebaskan. Jangan tunggu orang berubah untuk kamu maafkan. Kadang perubahan itu datang setelah kamu melepaskan. Jadi mindset yang sehat itu bukan berarti gak pernah marah, tetapi kamu tahu kapan harus melepaskannya supaya gak makin hancur. Dan seperti biasa ya, sebelum aku izin pamit, sebelum video ini aku tutup, aku mau kamu pegang erat-erat slogan kebanggaan dari Cawan Kosong yang udah nyelamatin banyak hati dan pikiran teman-teman testimoni di via email kita ya. Slogannya apa sih? Syukuri yang ada, perjuangkan yang memperjuangkanmu, dan lepasin yang telah berlalu. Teman-teman, apapun masalah hidup kamu hari ini, sekecil apapun harapan yang kamu punya, aku doain segalanya dimudahkan, jalanmu dilapangkan, hatimu dikuatkan, dan jiwamu dipeluk hangat oleh Sang Semesta ini. You are love, you are enough, dan kamu pantas punya hidup yang damai dan bahagia. Dan buat kamu yang udah share-share ya, dan buat kalian semua yang udah share-share video ini ke grup WA keluarga, ke komunitas-komunitas sebelah, dan geng curhat kita tiap malam, dari hati yang paling dalam aku ucapkan thank you very much. Kamu itu bukan cuma penonton biasa, kamu itu penyambung kebaikan. Kamu bukan hanya berbagi link, melainkan kamu itu berbagi cahaya. Ya, semoga setiap klik share yang kamu bagikan hari ini menjadikan ladang pahala dan jadi pintu rejeki dan jadi alasan kenapa hidup kamu semakin ringan dan semakin berkah. Ya, teman-teman, thank you so much ya. Oke, yuk sekarang tarik nafas dulu ya, tarik nafas dalam, tahan, buang pelan-pelan.
Lega ya. Terima kasih ya udah nemenin aku sampai detik ini, padahal durasinya itu panjang banget. Tapi kamu tetap aja sabar dengerin dari awal sampai akhir. Kamu itu luar biasa. Serius deh. Kalau sabar kamu itu ibaratnya dijadikan saham, udah auto kaya raya ya kamu itu sekarang. Anyway, sebelum kita itu benar-benar pamitan, sebelum aku benar-benar undur diri, mohon izin, aku cuma mau bilang satu hal. Hidup ini bukan lomba lari cepat, tapi perjalanan yang penuh warna. Terkadang kamu itu jatuh, terkadang kamu loncat-loncat kayak kanguru, terkadang kamu diem doang kayak kaktus, tapi tetap berduri karena masih menyimpan luka-luka. Tapi guess what? Tapi coba kamu tebak, kamu tetap tumbuh dan itu sungguh luar biasa. Jangan baper kalau dunia ini kadang-kadang tidak adil sama kamu. Dunia ini memang begitu. Kadang ngasih kita kopi tanpa gula, padahal kita pesennya karamel macchiato. Enak ya? Kamu favoritnya karamel macchiato bukan? Kalau iya, nah kita itu satu frekuensi. Tapi tenang aja ya, yang pahit itu bukan berarti racun, dan yang pahit itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena hidup itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal makna. Jadi kalau hari ini hatimu merasa capek, it's alright, istirahat, berjeda dulu sejenak. Tapi ingat, jangan menyerah. Kalau kamu lagi ngerasa kecewa, peluk dulu diri kamu sendiri. Kamu itu pantas untuk dipahami. Kalau semuanya terasa begitu lambat, ingat ya, pohon bambu pun butuh waktu bertahun-tahun untuk tumbuh menjadi tinggi. Tapi saat waktunya tiba, dia menjulang lebih dari yang lainnya. Dan ingat juga ya, gak semua yang pergi itu harus dicari lagi, ya. Sekali lagi, gak semua yang pergi harus dicari lagi. Gak semua yang hilang harus ditemukan kembali. Sekali lagi ya, gak semua yang hilang harus ditemukan kembali. Terkadang yang hilang itu justru itulah berkah terbesar, karena yang datang bisa lebih wow dari ekspektasinya kamu. Kamu percaya deh sama aku, hidup itu punya cara yang lucu buat ngasih hadiah-hadiah ke kamu. Terkadang lewat patah hati, terkadang lewat sebuah luka, terkadang lewat gaji kamu yang gak naik-naik. Ya gak? Ya tapi ya begitulah adanya. Pesan aku buat kamu tetap jalan terus belajar, terus percaya, karena saat kamu jaga hati kamu tetap bersih dan jiwa kamu tetap jujur, semesta pasti akan kasih jalan otomatis ya. Bukan karena kamu itu kuat, tapi karena kamu itu memang layak, kamu pantas ya. Dan buat kamu yang lagi ngerasa kok aku gini-gini aja sih kak, percaya deh sama aku, bahkan telur pun harus retak dulu loh sebelum isinya keluar menjadi sebuah kehidupan baru, ya bener gak? Jadi kalau hidup kamu lagi pecah, mungkin itu adalah awal sesuatu yang besar, awal dari kehidupan baru yang lebih baik ya. Hati yang bersyukur itu akan lebih kuat dari hati yang penuh dengan segala macam keluhan. Mata yang fokus pada cahaya akan lebih tenang daripada mata yang terus mencari bayangan. Dan jiwa yang ikhlas itu bukan karena gak punya luka, tetapi karena memilih untuk gak membiarkan luka menguasai seluruh cerita hidupnya. Ya teman-teman, oh iya, buat kamu yang lagi jomblo terus ditanya, kapan ya kamu nikah? Aduh, jawab aja gini, maaf ya, jodoh saya lagi kejebak macet di masa lalu. Atau mungkin dia masih loading, sinyalnya semesta agak lemot dikit. Tapi kamu sabar aja, update firmware-nya kamu dulu, baru nanti dia akan cepet loadingnya ya.
Dan sebelum aku benar-benar pamit tutup layar hari ini, aku ucapkan terus kuat ya, terus jadi versi terbaik diri kamu. Gak harus sempurna, tapi cukup tulus. Gak harus cepet, tapi cukup setia untuk melangkah. Gak harus tahu semua jawabannya sekarang. Yang penting terus tanya dan terus cari. Pintu selalu terbuka buat hati yang gak pernah menyerah. Dan akhir kata, sekian dulu ya teman-teman curhatan kita hari ini. Kalau kamu mau nangis, yuk kita nangis bareng. Kalau kamu mau curhat, boleh curhat di sini. Link emailnya ada di bawah ini. Dan jika kamu mau ketawa sampai guling-guling, yuk boleh juga kita ketawa di sini. Ya teman-teman, sahabat cawan kosong tercinta, ingat ya, kalau hidup terasa pahit, tambahin gula. Kalau gulanya habis, ya nggak apa-apa, ngopi aja biar nggak shock kamunya ya. Kamu nggak sendirian, dunia ini masih butuh kamu, dan aku akan terus doakan yang terbaik untuk kamu, tanpa tapi, tanpa nanti. Sekian dulu cerita aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.